Sukacita yang luar biasa sekali malam hari ini. Kami diberi kesempatan sekali lagi untuk membagikan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Mungkin lebih tepatnya biar suami saya yang menyampaikan kesaksian ini, nanti kita saling nambahin aja. Puji Tuhan, siapa yang percaya bahwa setiap kita bisa terima mujizat dari Tuhan? Amin. Amin, amin. Hari ini aja Tuhan udah buat mujizat loh. Hari ini hujan enggak? Padahal mendungnya sejak dari siang. Ya. Tapi Tuhan berikan cuaca terbaik untuk ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Kemudian tadi saya seharian pusing, saudara. Enggak tahu kenapa, mungkin grogi juga karena mau disuruh kesaksian. Saya pusing sampai sore tadi mau berangkat juga masih pusing. Kemudian masuklah saya ke Ukupan, dan di Ukupan pusingnya hilang. Jadi puji Tuhan. Terus beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan saya untuk kena COVID yang kedua kali. Dan kalau saya ceritakan pasti akan panjang, tetapi yang pasti Tuhan itu turut bekerja. Meskipun saya dirawat di rumah sakit, tapi ada tujuan Tuhan di situ. Ketika saya dirawat di rumah sakit, tujuannya adalah terdeteksi COVID itu tidak hanya nyerang yang kelihatan, tapi yang enggak kelihatan juga. Dan dari cek yang dilakukan, akhirnya saya bisa diobati. Kalau saya enggak masuk rumah sakit, mungkin saya enggak ada di sini saat ini. Dan luar biasanya lagi, di masa saya di rumah sakit, selama kurang lebih 10 hari di rumah sakit, kemudian isolasi di rumah, mujizat yang Tuhan kerjakan yang lain adalah saya bisa selesaikan tesis saya bisa ujian, dan besok tanggal 12 saya bisa diwisuda di tempat ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, mungkin selama ini kita dengarnya itu kesaksian itu selalu mujizat yang kita alami ya. Buat saya gitu. Tapi pernah enggak sih kita itu jadi mujizat bagi orang lain? Ya, pernah enggak kita ini jadi jawaban bagi orang lain? Nah, ini mungkin sesuatu yang rasanya kadang kita tidak sadari bahwa sebetulnya ya kita sudah berbuat seperti itu. Tapi kalau orang itu atau siapapun itu tidak ngomong ke kita enggak akan pernah tahu. Betul. Nah, ini yang akan itu makanya tadi ketika kami diminta untuk memberikan kesaksian, tapi ada pesan tambahan bahwa kalau bisa kesaksiannya adalah tentang bagaimana kita menjadi mujizat bagi orang lain. Ketika disampaikan gitu, saya tidak tahu karena tadi saya sedang ujian juga. Jadi sebelum mulai ibadah saya ujian dulu. Kemudian ketika masuk, suami saya kasih tahu. Sudah dikasih tahu Bu Galuh belum? Apa ya? Suruh kasih kesaksiannya tentang bagaimana menjadi mujizat bagi orang lain. Aduh, saya dalam hati saya gitu. Aduh, Tuhan, selama ini saya secara pribadi lebih suka jika saya tidak tahu bahwa saya menjadi mujizat bagi orang lain. Kenapa? Supaya saya tidak jumawa, supaya saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi biarlah tetap saya merasa saya bukan apa-apa, gitu. Tapi ternyata memang Tuhan mau juga supaya setiap kita bisa menjadi jawaban doa bagi orang lain. Supaya setiap kita bisa menjadi pembawa mujizat bagi orang lain, disadari atau tidak. Ya, ada dua kesaksian, yang satu ke saya lagi, yang satu ke orang lain. Tapi ini dilakukan oleh orang lain terhadap saya. Jadi ketika saya masuk rumah sakit, itu kemarin ya karena COVID, itu karena sakit kepala yang enggak berhenti, kemudian saya enggak bisa makan. Jadi saya tuh minum aja sampai mutah gitu ya. Sampai keluar lagi, sampai saya sudah enggak kuat dan akhirnya saya masuk ke rumah sakit. Nah, hari Minggu waktu itu saya masuk ke rumah sakit, ditangani, diinfus dan lain sebagainya, di ronsen, dicek, diambil darah untuk cek darah. Kemudian saya masuk ke ruang perawatan,
di bangsal yang khusus COVID itu, saya seorang diri di situ. Dan susternya ngasih tahu bahwa suster hanya akan visit 3 kali dalam 1 hari, pagi, siang, dan sore untuk ngasih makan dan untuk cek-cek sambil nyuntik obat gitu. Nah ketika saya masuk malam hari itu, yang sore hari itu, saya masuknya siang, tapi susternya datang baru sore. Ketika saya diantar ke kamar, saya minta plastik. Kenapa? Karena saya nggak tahan gitu loh. Cuman minum aja pasti tumpah, sehingga akhirnya saya minta plastik dan jaga-jaga. Siapa tahu nanti kalau nggak ada siapa-siapa, saya tumpah-tumpah kan nggak mungkin saya lari ke kamar mandi, karena kamar mandinya di luar bangsal itu, karena ini bangsal yang khusus COVID. Nah, kemudian ketika makanan datang, saya coba untuk makan, itu saya nggak bisa makan, saudara. Jadi baru makan sedikit rasanya udah mual gitu. Nah, waktu itu ini yang saya terima ya. Waktu itu saya ditelepon oleh istri saya. Dikatakan kalau ini teman-teman mau ajak berdoa gitu. Oh ya, ayo berdoa. Kemudian kita menggunakan Zoom ya waktu itu ya. Ya. Kita pakai Zoom dan dari jajaran pendoa Paragon waktu itu, dan juga di sini ada beberapa orang yang waktu itu juga ikut mendoakan. Kami memuji, menyembah Tuhan, kami berdoa. Dan ketika saya didoakan, saya amini, saya terima, saya amini. Kemudian Tuhan gerakkan saya juga untuk berdoa bagi jajaran pendoa saya ini. Dan ketika selesai, akhirnya kita ya Zoom-nya dimatikan, selesai. Saya tiba-tiba merasa, loh kok saya enggak pusing ya? Kok sakit kepala saya hilang ya? Mual saya kok hilang gitu. Terus kan harus dites ya, bener apa enggak gitu. Kemudian saya ambil makanan yang tadi memang saya sengaja enggak langsung saya buang, tapi memang saya tinggal gitu. Saya mulai makan. Loh kok enggak apa-apa? Kok enggak apa-apa gitu ya. Saya makan, habis saudara. Habis, dan itu enggak mual lagi, enggak merasa apa-apa. Sampai akhirnya saya keluar dari rumah sakit itu, saya sudah enggak pernah lagi merasa mual. Plastiknya yang dikasih itu masih ada sampai sekarang, saya bawa pulang untuk kenang-kenangan. Nah, ini yang saya terima karena orang lain yang membuat mujizat buat saya ya. Yang berikutnya yang mau saya saksikan itu adalah bagaimana saya menjadi jawaban bagi teman saya, orang lain gitu ya. Jadi sedikit melihat ke masa lalu saya bahwa sekitar tahun 2016 akhir, 2017 saya sudah saksikan yang di Miracle Net beberapa waktu yang lalu. Saya dipanggil Tuhan untuk bertobat waktu itu ya. Dan ternyata saudara, ketika Tuhan memanggil bertobat itu ternyata bukan saya gitu. Tapi di beberapa orang di tempat saya kerja, itu juga ternyata tuh Tuhan tuh buat pertobatan bagi beberapa orang gitu. Dan saya mulai tahu ketika saya berjumpa dengan orang itu, kemudian saya ngobrol, saling bertukar masa lalu gitu ya. Dan akhirnya kita masing-masing tahu bahwa, loh kok sama ya tahunnya gitu. Kira-kira di tahun 2016-2017 itu kami masing-masing itu dipanggil Tuhan secara unik ya. Saya saksikan. Nah teman-teman saya ini juga diberikan suatu hal-hal yang luar biasa sehingga mereka akhirnya mau tobat. Dulunya yang sama-sama nakal, sama-sama enggak karu-karuan, akhirnya tobat sama Tuhan. Memang prosesnya beda, masing-masing beda. Nah, mungkin saat ini kami terlihat baik-baik saja gitu ya, sebagai pasangan suami istri. Tapi, dari dulu memang terlihat baik-baik saja. Dan ketika hal itu terjadi pun terlihat baik-baik saja. Ya, banyak pencitraan waktu itu ya. Jadi kayaknya baik-baik aja, tapi sebetulnya enggak baik di dalamnya. Nah, sampai akhirnya saya bertobat. Kemudian intinya gini, waktu itu hubungan kami ini enggak baik lah. Saya sampai sempat berpikir dalam hati saya, waktu itu belum saya sampaikan ke istri saya sih. Cuman kalau pikiran jelek itu kan selalu dipikir terus gitu ya. Sempat berpikir bahwa opo pisah wae gitu. Karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi ya hebatnya Tuhan tuh kalau Tuhan enggak berkehendak, ya itu enggak akan terjadi. Nah, dalam proses itu saya bertobat,
saya diajar sama Tuhan, bagaimana kamu tuh bisa menjadi seorang laki-laki, bagaimana kamu menjadi seorang suami yang baik bagi istri dan bagi keluargamu. Dan itu prosesnya enggak mudah, saudara. Coba siapa yang laki-laki di sini? Pasti kalau sebagai suami itu kan maunya dihormati istri toh. Ya enggak? Iya kan? Enggak ada yang jawab. Maunya itu kan kalau namanya suami di rumah ya memerintah gitu. Maunya ya jadi kepala gitu kan. Tapi ternyata di dalam proses bagaimana Tuhan ngajari saya, Tuhan itu mau suami itu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ketika kayaknya yang tepuk tangan perempuan-perempuan ini kayaknya. Ketika Kristus mengasihi jemaatnya, Kristus itu serahkan semuanya, berikan segalanya. Nah, satu hal yang saya pelajari, yang berdenging-denging di telinga saya seringkali adalah kasihilah istrimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saya bingung, saudara, prakteknya gimana itu? Kan? Lah ketika saya nanya sama Tuhan prakteknya gimana, dikasih masalah. Saya rasanya sering jengkel gitu sama istri saya, gitu. Nah disitulah kemudian Tuhan itu ngajari itu ya luar biasa sekali. Saya dapat hikmatnya seperti ini. Kalau kamu mengasihi dirimu sendiri, pernah enggak sih kamu meminta terima kasih sama dirimu sendiri? Pernah enggak? Pasti enggak pernah. Kalau kita melakukan pada diri kita sendiri ya udah lakukan aja dan enggak pernah berpikir apa-apa. Lah lakukanlah sama istrimu. Kalau kamu melakukan sesuatu pada istrimu ya sudah lakukan aja karena kamu mengasihi. Bukan kamu pengen istrimu kemudian berlaku baik, berkata-kata baik pada dirimu. Nah itu yang saya pelajari. Dan ternyata saudara ketika saya bertemu dengan teman saya yang di Semarang ini, rekan satu kerja kami ngobrol-ngobrol dan di suatu malam, jadi besoknya saya sudah akan kembali ke Solo, saya kunjungan kerja waktu itu. Entah bagaimana kami itu bisa ngobrol di dalam mobil sampai teman saya itu nganter sampai ke hotel, ke parkiran hotel, dan kami ngobrol di dalam situ tentang hubungan suami dan istri. Nah disitulah teman saya mengatakan kalau kenapa ya Pak, saya ini kok sama istri saya kok enggak bisa rukun gitu. Padahal sama-sama sudah bertobat waktu itu. Dia bilang kok enggak bisa rukun. Saya itu pengennya istri saya tuh gini loh, Kan saya sebagai suami, saya sudah berusaha untuk rohani. Saya sudah berusaha untuk menyembah Tuhan puji-pujian setiap hari, sudah baca firman setiap hari. Tapi kok istri saya enggak bisa ngikuti ya. Itu dulu juga pernah saya rasakan, saudara. Jadi kemudian dia juga curhat. Seringkali di dalam hubungan suami istri memberikan nasihat itu pakai firman Tuhan. Dan itu malah jadi perang firman, saudara. Jadi suaminya ngomong ini, istrinya ngomong dengan membalas dengan firman lagi. Jadi kalau jadi hubungan suami istri itu meskipun kalau motivasinya enggak benar ya, kita pakai firman itu ya enggak tepat. Dan itu juga pernah kami alami gitu. Sampai akhirnya kemudian saya menyampaikan pengalaman saya. Saya sampaikan sebagai suami, aku diajari seperti ini loh. Saya harus begini. Dan intinya saya ceritakan pengalaman hidup saya dan saya katakan sama dia, kalau kamu mau menyisihkan egomu, merasa laki-lakimu itu dan berlakulah seperti bagaimana Tuhan Yesus itu mengajari kamu, pasti rumah tanggamu dipulihkan. Jadi teman saya ini sampai bilang gini, dia bilang gini, Pak, menurut saya keluarga yang harmonis, jadi naik mobil, suami, istri, anak-anak di belakang itu sambil tertawa-tawa itu adanya di iklan saja katanya. Jadi kalau realnya tuh enggak ada gitu. Dan puji Tuhan,
Waktu itu saya sudah share tentang apa yang saya alami, kemudian saya doakan di dalam mobil itu saya doakan. Setelah selesai, saya pamit masuk hotel dan besoknya pulang. Nah, beberapa hari berikutnya ya, nggak lama sih, mungkin seminggu atau 2 minggu, saya dapat WA dari teman saya itu. Teman saya bilang, puji Tuhan Pak Yono, Tuhan sudah ubahkan keluarga saya. Sekarang saya dan istri saya rukun, bahkan lebih mesra dari sebelumnya. Jadi yang terjadi di masa-masa sebelumnya itu menurut dia akhirnya bisa teratasi karena kesaksian saya gitu. Nah, di situ saya baru sadar ya, terkadang kita itu dibawa Tuhan untuk ketemu orang-orang, kita tuh hanya cerita, kita tuh hanya sharing apa yang sudah kita alami. Kalau Pak Obaja sering berkata sama kita, yang disembuhkan ya menyembuhkan, yang keluarganya dipulihkan ya memulihkan keluarga orang lain. Tapi satu hal, kita nggak bisa memaksakan, Kalau memang kebetulan kami ini seringkali dihadapkan pada pasangan-pasangan suami istri yang kebetulan ada masalah. Dan pemulihan akan terjadi kalau masing-masing pihak itu mau membuka diri. Tapi kalau hanya satu pihak atau yang satu masih nggak mau atau ngeyel, ya kita hanya bisa berdoa. Intinya tetap percaya sama Tuhan, mujizat itu ada, Tuhan bisa pakai kita semua untuk jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan nggak perlu mencari-cari pelayanan. Maksudnya mencari-cari apa ya, tadi gitu ya, kayak pelayanan yang mendatangkan mujizat itu nggak usah cari-cari. Tuhan itu bisa pakai siapa saja, Tuhan pasti pakai kita semua, dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini saya juga pesan sponsor sedikit, mari jemaat yang hadir, kalau Tuhan gerakkan saudara untuk ikut melayani di dalam ibadah Miracle Night Worship, kami sangat terbuka sekali. Ada pendoa, ada usher, ada ketertiban kebersihan, ada praise and worship, ada banyak lagi. Jika saudara tergerak, mari boleh nanti menghubungi kami untuk bisa kami catat. Demikian juga kalau ada kesaksian-kesaksian yang diterima di dalam ibadah ini bisa nanti disampaikan ke kami untuk kami follow up. Terima kasih Pak Obaja. Terima kasih, Tuhan memberkati.